Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Jatri Kesnajaya, NIM 84210. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Micro Teaching 6A yang diampu oleh Bapak Riyadi Saifuddin Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang diferensiasi sosial. Tujuan pembelajaran bab ini adalah akan ditampilkan gambar nilai sosial sehingga siswa mampu mengidentifikasi diferensiasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, akan disajikan literasi membaca pada media digital sehingga siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian bentuk ciri diferensiasi sosial dalam masyarakat. Yang keempat, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dengan bahasa sendiri diferensiasi sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat setempat. Untuk awalan, cobalah identifikasi gambar di samping. Seperti yang anak-anak lihat, gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan bahwa pada masyarakat sekarang ini tersebar berbagai agama. Seperti contoh, di Indonesia ini tersebar berbagai agama, mulai dari agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan agama lainnya. Apabila kemarin sudah belajar tentang stratifikasi, diferensiasi tidak berbeda jauh. Kalau stratifikasi itu penggolongan masyarakat secara vertikal, sedangkan diferensiasi adalah penggolongan masyarakat secara horizontal. Sehingga bisa disebutkan bahwa diferensiasi adalah pembeda anggota secara horizontal, yang artinya perbedaan ini memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, jenis kelamin, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri diferensiasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah ciri fisik, yaitu berhubungan dengan sifat atau bentuk yang dibawa sejak lahir. Contoh, warna rambut, warna kulit, postur tubuh, warna mata, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah ciri sosial, berkaitan dengan fungsi individu dalam masyarakat. Jadi, setiap individu memiliki tupoksinya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing, tugasnya masing-masing, sehingga tidak dapat disamaratakan, seperti contoh profesi, pekerjaan, dan mata pencaharian. Yang ketiga adalah ciri budaya atau ciri yang sudah diturunkan secara turun-temurun sejak masa lampau, yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Sedangkan di Indonesia ini sangat banyak budaya dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari banyak sekali pulau, sehingga banyak budaya yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti contoh masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Batak, Dayak, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada gender, yang kedua ada ras, yang ketiga ada suku, yang keempat ada agama, yang kelima adalah profesi atau pekerjaan. Yang pertama adalah gender, yakni adalah jenis kelamin. Jenis kelamin tergolong sebagai bentuk diferensiasi sosial karena tidak dapat menunjukkan perbedaan tingkatan atau perbedaan secara horizontal. Sedang yang bisa disebutkan bahwa pria dan wanita itu setara, tidak ada yang lebih satu sama lainnya. Yang kedua adalah ras. Setiap individu dari orang tua memiliki latar belakang ras masing-masing, seperti contoh fisik yang khas, fisik yang besar atau fisik yang kecil, atau matanya sipit atau matanya tidak, memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya seperti khas Mongoloid, khas Australioid, dan lain-lain. Setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing, jadi tidak dapat dinilai bahwa individu ini atau ras ini lebih dari yang lain. Apabila terjadi, akan terjadi sebuah tindakan yang bernama diskriminatif. Selanjutnya adalah suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke sangat banyak suku bangsa di Indonesia. Terbentuk karena kesadaran individu yang ditandai dengan adanya kesatuan pada karakteristik, pola perilaku, adat istiadat, asal-usul, serta kebudayaan.
Sehingga ciri kebudayaan berbentuk suku bangsa pada diferensiasi sosial di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak, karena di Indonesia ini terdapat berbanyak sekali pulau dengan khasnya, dengan keunikannya masing-masing, sehingga suku bangsa satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas masing-masing, sehingga suku bangsa satu dengan yang lain tidak dapat dibedakan atau lebih tinggi yang mana tidak bisa. Yang keempat adalah agama. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di Indonesia terdapat banyak sekali agama, bahkan tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara di dunia memiliki banyak sekali agama masing-masing. Sehingga agama adalah pedoman untuk kehidupan manusia. Agama tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu bahwa individu memiliki derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah karena agama yang dianutnya. Setiap individu yang memilih atau menganut agama tertentu, maka individu tersebut sudah siap dan yakin bahwa apa yang ia yakini adalah hal yang benar, bahwa ia yakini adalah pedoman yang benar. Oleh karena itu, agama tidak dapat dibanding-bandingkan. Yang terakhir adalah profesi. Setiap profesi dalam masyarakat memiliki tujuan pokok fungsinya masing-masing, sehingga pekerjaan satu dan pekerjaan lainnya tidak dapat disamaratakan atau disamakan. Karena suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus, misal contoh tukang bangunan, itu memiliki keahlian khusus di bidang bangunan, tidak bisa disamaratakan atau disamakan dengan masinis yang memiliki keahlian khusus dalam menyetir kereta. Selanjutnya adalah analisis berita di samping. Jadi saya sudah sajikan tentang berita tentang masyarakat Uyghur, Muslim Uyghur yang ada di Cina, sehingga siswa bisa mendeskripsikan bahwa diferensiasi ini adalah terbentuk dari diferensiasi apa, termasuk diferensiasi apa. Selanjutnya adalah quiz time. Anak-anak dapat menyekan barcode di samping, sehingga anak-anak bisa mereview apa saja yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, demikian adalah penjelasan tentang bab diferensiasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Semoga peserta didik mampu untuk menjelaskan, mengidentifikasi, dan menyebut berbagai bentuk dan ciri-cirinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.